Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua di dalam bersukacita. Saudaraku, marilah di pagi hari yang indah ini kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750. Segenap hati kami di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan lewat ibadah ini. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan pagi buat kita tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, jangan engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, topik dari renungan kita ini mengatakan, jangan takut, Allah bersamamu. Bapak Ibu, situasi krisis sering kita hadapi. Bahkan situasi itu tidak sedikit orang jatuh, patah semangat, bahkan bisa meninggalkan Tuhan.
Namun kita harus menyadari persoalan itu boleh kita hadapi jikalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada persoalan yang tidak dapat dihadapi, yang tidak dapat terselesaikan jika kita itu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, inilah yang kita lihat di dalam renungan kita ini, di mana kerajaan Asyur, sebuah kerajaan yang sangat kuat, membuat bangsa yang ada di sekitarnya mengalami ketakutan. Karena mereka adalah bangsa yang kuat, mereka jatuh kepada kesombongan. Atas kesombongan yang mereka miliki, sehingga mereka itu mengirim sebuah surat ancaman, salah satu penyepelehan kepada kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia. Bapak Ibu, ancaman itu salah satunya untuk membuat kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia untuk menyerah atau takut. Bahkan bukan hanya itu saja. Di dalam suratnya itu bahwa kerajaan Asyur menghujat Tuhan Allah Israel. Menganggap Allah bangsa Israel itu tidak kuat, tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu, atas tekanan inilah yang membawa Hizkia datang kepada Tuhan. Dia imani hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong dia. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa yang dia pimpin. Dia berdoa, dia sujud, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Di dalam doa Hizkia, di sana juga terlihat dia mengagungkan kuasa Tuhan yang tiada batasnya. Atas dasar itulah dia punya keyakinan Allah berkuasa di atas segala-galanya. Atas kerendahan hati, atas iman Hizkia, Allah mendengar doanya, permohonannya lewat hambanya Yesaya yang mengatakan kepada Hizkia, jangan pernah takut dan gentar sekalipun Allah mereka dihujat oleh budak-budak Asyur. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan menolong mereka. Maka jangan pernah takut. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, barang siapa memohon kepada Bapa yang di sorga, Dia akan menolong kita. Sama halnya kepada bangsa Israel. Dia menyelamatkan bangsa Israel. Karena itu, inilah sebuah pembelajaran buat kita. Lewat renungan ini, Tuhan mengingatkan kita. Sebesar apapun persoalan kehidupanmu, jika engkau datang kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya yang sanggup menolong engkau, maka apa yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan engkau mempercayai akan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberikannya. Bukannya kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Bukannya kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengarkan seruan kita. Tuhan itu dengar. Bahkan Tuhan itu dekat dalam kehidupan kita ini. Yang menjadi pergumulan dalam kehidupan ini, Tuhan mengatakan, datanglah engkau kepadaku
Semua engkau hai yang letih lesu dan yang berbeban berat. Inilah seruan Tuhan buat hidup kita. Datang kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa. Firman Allah ini mengatakan, jangan kamu pernah khawatir dalam kehidupanmu, nyatakan itu dalam doa. Karena dalam doa kita akan merasakan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, serahkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Imani Tuhan dalam segala hal. Karena Dia akan berperang. Dia akan turut campur tangan. Dia akan menolong kita sebab kita adalah anaknya, anak yang Dia kasihi. Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saudaraku, sebagaimana seruan topik dari renungan kita ini, jangan takut, Allah bersama kita. Jalani hidupmu dengan penuh keyakinan, angkat kepalamu karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, benar apa kata Paulus? Segala perkara dapat kutanggung oleh Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Hal ini, itulah yang menjadi perkataan kita. Kita boleh menghadapi, kita boleh menyelesaikan segala persoalan kehidupan karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Karena Tuhan senantiasa memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Mari, percayalah Tuhan. Jangan pernah takut. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 769. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh Engkau mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bekerja di dalam napas kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami ketika kami menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Bapa, terima kasih buat segala karya keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini untuk memulai segala aktivitas kami. Dengarlah
doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.